iodium 131 untuk terapi hipertiroid? Yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman sering kali mendengar bahwa terapi hanya menggunakan obat-obatan saja, seperti paracetamol, CTM, dan lain sebagainya. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa ada terapi menggunakan radiofarmaka atau disebut dengan terapi kedokteran nuklir? Tidak tahu Kak, tolong jelaskan dong. Oke teman-teman, sekarang saya Ciselin Fiklia Hapsari akan menjelaskan kepada teman-teman semua terapi dengan radiofarmaka khususnya iodium 131. Teman-teman harus nonton sampai akhir ya. Menurut WHO, radiofarmaka adalah suatu obat yang mengandung radioisotop dan digunakan untuk diagnosis maupun terapi. Sedangkan terapi kedokteran nuklir adalah terapi yang menggunakan radionuklida dan atau radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Untuk kepentingan terapi pada umumnya, digunakan radiofarmaka yang memiliki waktu paruh cukup panjang, sekitar 1 minggu. Radiofarmaka ini dapat diberikan secara intravena, oral, subkutan, disuntikan melalui sendi, atau bahkan inhalasi. Terdapat ribuan radiofarmaka di dunia ini. Masing-masing memiliki proses peluruhan untuk mencapai kestabilan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang salah satu radiofarmaka yaitu iodium 131. Iodium 131 merupakan salah satu radiofarmaka yang menghasilkan emisi beta dan gamma. Iodium 131 memiliki waktu paruh 8,05 hari, sehingga iodium 131 ideal apabila dimanfaatkan sebagai radiofarmaka dalam terapi kedokteran nuklir. Ternyata dalam tubuh kita terdapat organ yang membutuhkan iodium yaitu kelenjar tiroid. Iodium dalam tubuh yang dibawa melalui darah akan diserap oleh kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Ketika sebuah iodium radioaktif, iodium 131, masuk ke dalam tubuh, iodium tersebut akan terkonsentrasi pada sel-sel tiroid. Emisi sinar beta pada iodium 131 dapat menghancurkan folikel sel tiroid sehingga digunakan untuk pengobatan pada penderita kanker tiroid. Dan dalam kasus hipertiroid, terapi iodium radioaktif digunakan untuk membunuh sel tiroid yang bersifat hiperaktif sehingga jumlah hormon tiroid yang dihasilkan menjadi normal kembali. Tetapi, terapi ini punya kekurangan. Yang pertama, bisa menyebabkan hipotiroid setelah terapi. Yang kedua, efeknya baru terasa 2-3 bulan. Anak-anak berisiko hipotiroid di kemudian hari. Dan yang keempat, tidak boleh untuk ibu hamil karena bisa merusak tiroid janin. Tetapi, kenapa masih banyak dipakai, Kak? Yang pertama, praktis. Yang kedua, murah. Yang ketiga, tidak perlu operasi, jadi aman dari resiko cedera kelenjar paratiroid, saraf laring, atau bekas luka. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan terapi dengan iodium 131 untuk terapi hipertiroid maupun kanker tiroid? Sudah Kak, paham banget. Oke teman-teman, mungkin informasinya segitu saja ya. Sampai jumpa lagi.